Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Di sini Miss Eka akan menjelaskan masih tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, khusus materi IPA-nya yaitu tentang gangguan organ pernafasan. Jadi, pada video kali ini akan Miss Eka bahas tentang gangguan-gangguan organ pernafasan pada manusia itu apa saja. Oke, mohon disimak ya. Gangguan pernafasan. Jadi, gangguan pernafasan pada manusia ini dapat disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor fisik, yaitu faktor yang dibawa sejak lahir. Contohnya, bayi yang terlahir prematur mengalami gangguan pernafasan yang perlu menggunakan alat bantu karena secara dari lahir dia sudah mendapatkan gangguan berupa pernafasan. Kemudian yang kedua adalah faktor penyakit. Nah, gangguan dengan faktor penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Contohnya batuk, influenza, asma, bronkitis, kanker paru-paru. Kemudian faktor lingkungan. Gangguan yang disebabkan oleh faktor lingkungan itu disebabkan karena di sekitar manusia lingkungannya kotor. Terjadi pencemaran udara yang berasal dari asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan, asap kebakaran hutan, limbah pabrik, dan sampah, di mana limbah dan pabrik dan sampah ini dapat menghasilkan gas yang berbau busuk dan beracun. Itulah yang menyebabkan timbulnya gangguan pada pernafasan. Contohnya kalau kalian sedang berada di sekitar orang yang sedang membakar sampah, pasti kalian akan sesak pernafasannya. Itu termasuk salah satu faktor lingkungan penyebab gangguan pernafasan. Faktor yang keempat adalah faktor kebiasaan atau gaya hidup yang tak sehat. Misalnya kebiasaan merokok, kurang olahraga, stres, dehidrasi, dan suka minum alkohol dapat memicu gangguan dalam pernafasan. Yang kelima adalah gangguan genetik. Genetik itu adalah gen adalah yang diturunkan dari orang tua ke anak-anaknya. Jadi penyakit juga ada yang beberapa diturunkan dari kedua orang tua ke anak-anaknya. Contohnya adalah penyakit asma. Jika seorang anak menderita penyakit asma, bisa saja itu dimiliki karena orang tuanya memiliki riwayat penyakit asma juga. Jadi penyakit asma itu bisa diturunkan melalui genetik atau gen. Gen itu adalah bagian yang terkecil di dalam tubuh yang berfungsi untuk menurunkan sifat kedua orang tuanya ke anak-anaknya. Kemudian yang keenam adalah faktor hormon dan jenis kelamin. Jadi hormon itu adalah sesuatu yang ada di dalam tubuh kita yang dapat memacu kegiatan atau aktivitas tubuh. Nah, hormon pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, pada anak-anak, tubuh anak-anak itu cenderung lebih beresiko mengalami gangguan pernafasan dibandingkan perempuan. Namun, pada saat sudah dewasa, perempuan yang lebih beresiko daripada laki-laki karena mereka memiliki hormon yang berbeda sehingga kecenderungannya juga berbeda. Nah, ketika dewasa dengan anak-anak, pasti perkembangan hormon pun juga akan berubah sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya gangguan pada pernafasan. Selanjutnya, bisa Eka jelaskan apa-apa saja atau contohnya gangguan pernafasan pada manusia. Jadi yang pertama adalah influenza. Influenza atau flu bisa disebabkan oleh virus influenza. Biasanya diawali dengan gejala bersin, pilek, hidung tersumbat, badan demam, sakit kepala, dan sakit nyeri pada otot. Penyakit ini dapat dicegah dengan menjaga tubuh agar tetap fit,
makan makanan yang kaya akan vitamin C, seperti jeruk, pepaya, dan banyak lagi. Kemudian, asma. Asma atau sesak nafas adalah gangguan pernafasan pada paru-paru akibat adanya penyempitan pada organ pernafasan yang dapat menyebabkan peradangan dan penyempitan pembuluh darah. Asma dapat disebabkan oleh alergi, ada bulu, atau perubahan cuaca seperti dingin. Yang ketiga adalah emfisema. Emfisema adalah penyakit pembekakan paru-paru karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Penderita emfisema ditandai dengan sesak nafas terus-menerus, cepat lelah dan letih. Kemudian yang keempat, kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah keadaan pertumbuhan sel yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru yang dapat disebabkan oleh sejumlahnya zat karsinogen dari lingkungan, terutama asap rokok. Jadi orang yang suka merokok biasanya cenderung akan mengalami kanker paru-paru. Kemudian bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada selaput lendir bronkus. Jadi di dalam bronkus itu ada lendirnya. Di dalam rongga bronkus itu ada lendirnya. Nah, kalau dia di saluran itu mengalami peradangan, radang itu luka ya. Jadi kalau di sana mengalami luka, dia dapat mengalami demam, efeknya demam, kemudian menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Jadi lukanya tadi itu memicu terjadinya dihasilkannya lendir, sehingga lendir-lendirnya itu menutupi saluran pada bronkus. Karena menutupi saluran pada bronkus, sehingga udara tidak bisa leluasa masuk, sehingga terjadilah penyumbatan tenggorokan sehingga menyebabkan sesak nafas. Penyebabnya juga bisa disebabkan oleh rokok, polusi udara, dan perubahan udara seperti udara yang dingin. Selanjutnya, tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang dapat disebabkan oleh bakterium Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus sehingga menyebabkan biasanya batuk selama kurang lebih 3 hari. Nah, TBC ini bisa dicegah dengan vaksin, yaitu vaksin DPT namanya. Kemudian faringitis. Faringitis adalah radang pada faring, ya, di mana kondisi yang ditandai dengan peradangan pada faring. Biasanya ditandai dengan susah menelan. Penyakit ini juga disebabkan oleh adanya virus. Kalau ada udara yang masuk membawa virus, maka dia akan menyebabkan faringitis ini. Kemudian pleuritis. Jadi pleura itu adalah pembungkus paru-paru. Ketika ada radang pada pembungkus paru-paru dapat disebut dengan pleuritis, ya. Kemudian yang sekarang yang ke-9 itu tentang penyakit yang sekarang masih kita jumpai ya, yang lagi hits saat ini, yaitu COVID-19. COVID itu berasal dari singkatan dari coronavirus disease. Jadi, penyakit ini disebabkan oleh virus yang dapat menyerang bayi hingga orang dewasa. Gejalanya demam, batuk, pilek, sesak nafas, kesulitan nafas. Penyakit ini dapat menular melalui cairan kecil ludah, bersin, kemudian batuk. Oleh sebab itu, kita disarankan untuk menggunakan masker, tidak selalu memegang mulut atau wajah, kemudian menjaga jarak, karena kalau kita berdekatan, dapat cairan-cairan pada tubuh yang tadi saya sebutkan, ludah, bersin, batuk itu bisa tersebar kalau kita sedang berdekatan. Oleh sebab itu, kita harus menjaga jarak, kemudian harus sering-sering cuci tangan ya. Baiklah anak-anak, seperti biasa, setelah Miss Eka menjelaskan tentang materi subtema, maka Miss Eka akan memberikan kalian tugas. Tugasnya, kalian menjawab 5 soal yang Miss Eka sudah tulis di video ini. Nah, khusus yang nomor 5 adalah tugas dari LKS halaman 79 sampai 80 bagian IPA saja.
Nah, seperti biasa, jawaban kalian tulis dalam buku latihan, baik soal pada video maupun soal pada LKS. Foto jawaban kalian kirim ke WA Miss Eka. Batas pengirimannya sampai pukul 20 WITA. Oke, selamat mengerjakan. Nah, ciao. Demikian video dari Miss Eka tentang pembahasan gangguan-gangguan pada organ pernafasan manusia. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar. Ingat, kerjakan tugas tepat waktu, jangan main dulu ya. Kalian selesaikan tugas kalian sehingga nanti setelah jam 2 kalian boleh main. Oke? Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.